Selamat malam Bapak Ibu, para romo, bruder, suster, para meditator yang kami kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berkah dalam. Mungkin sebelum kita mulai juga kami mau mengucapkan ya untuk turut berbelasungkawa atas meninggalnya Bapak Blasius ya yang tadi didoakan juga. Semoga arwahnya juga beristirahat dalam damai dan kita semua para meditator juga diberikan semangat untuk tetap menapaki jalan kita melalui meditasi ini untuk suatu saat nanti kita dipanggil kita juga sudah siap. Lalu pada malam hari ini kita akan seperti biasa belajar meditasi dan kita mempunyai tema malam hari ini yaitu menyangkal diri, memikul salib. Oleh karena itu marilah kita mempersiapkan diri untuk memulai acara kita. Kita akan membukanya dengan doa, lalu nanti bacaan Injil. Dan dari bacaan Injil kita akan teruskan dengan renungan, dan setelah renungan atau pelajaran singkat kita, lalu kita ke meditasi bersama ya selama 20 menit untuk kita praktek belajar berdoa, karena meditasi Kristiani dengan kelompoknya yang ada itu merupakan sekolah doa bagi kita semua. Untuk itu marilah kita hening sejenak, kita akan buka dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji syukur kami haturkan kepadamu karena pada malam hari ini Engkau mengantar kami semua sampai ke tempat kami masing-masing. Dari tempat kami semua melalui media ini bisa bertemu untuk belajar bersama daripadamu bagaimana kami berdoa secara benar, bagaimana kami bisa bertemu dengan Engkau, bagaimana kami bisa mengikuti Engkau dengan meninggalkan egois kami masing-masing. Sertailah kami dari awal hingga akhir pertemuan ini, sehingga pertemuan ini dapat memberikan kekuatan kepada kami untuk mengikuti Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan dari Injil Markus bab 8 ayat 31 sampai dengan 35 tentang syarat-syarat mengikuti Yesus. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan alih-alih Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia menyelamatkannya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Jadi para romo, Bapak Ibu, bruder, suster, para meditator yang kami kasihi, dari Injil ini Yesus mengajarkan kita bahwa syarat untuk mengikuti Dia adalah memikul salib kita dan mengikuti Dia, menyangkal diri. Menyangkal diri ini menjadi satu topik yang menarik karena seringkali kita itu tidak menangkap persis sebenarnya yang dimaksudkan Yesus dengan menyangkal diri itu apa. Ya, dan
tadi dalam Injil Markus bab 8 ayat 33 itu yang harus kita belajar dari Petrus. Petrus memikirkan apa yang sesuai dengan yang dia kehendaki menurut egonya. Ya, tetapi Yesus memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Makanya tadi dikatakan, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Maka kita seringkali dalam meditasi kita juga, ya ini merupakan jalan yang sangat sederhana. Tetapi seringkali kita membuatnya menjadi ruwet karena kita mengikuti apa yang kita pikirkan, apa yang kita maui. Padahal meditasi itu hanya sederhana saja. Datang, duduk, diam, tulang belakang lurus, disitulah kita belajar bertemu dengan Yesus dengan mengucapkan kata mantra kita. Ya, memang menjadi satu kendala juga orang mendengarkan istilah meditasi Kristiani dan mantra. Itu dua istilah yang seringkali membuat orang menyangka bahwa kalau berdoa meditasi Kristiani itu sama dengan mungkin bukan doanya orang Katolik. Padahal itu adalah kita mengambil cara berdoa dari tradisi gereja dahulu, zaman purba, tetapi juga mengikuti tradisi ketimuran kita, meditasi, doa hening. Dan kata doa itu merupakan mantra. Ya, dan di sini kita akan belajar itu bahwa untuk mengikuti Yesus memang kita perlu menyangkal diri kita. Tadi dalam ayat 34 dikatakan, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Dan itulah kita orang Kristiani. Kalau mau mengikuti Yesus, harus menyangkal diri. Menyangkal diri bagi kita para meditator, sebenarnya disinilah kita belajar menyangkal diri kita melalui satu cara yang sederhana, tetapi sulit memang. Kalau tidak kita sadari dan kita jalankan dengan sepenuh hati. Untuk itu kita akan terus saja ke tema kita, yaitu menyangkal diri memikul salib dalam meditasi Kristiani. Kita akan terus ke slide yang pertama. Coba di slide pertama, di situ soal menyangkal diri, memang di situ ada acara ya, saya memberikan acara di situ, ada doa pembukaan dan seterusnya. Dan saya ingatkan bahwa misalnya nanti bawa Bapak Ibu, karena saya merasakan sendiri, oh ya kalau pas saya meditasi sendiri, lalu malam tidak ada lampu dan lain sebagainya di ruangan, apakah perlu doa pembukaan meditasi dan penutup meditasi? Ya itu perlu, tapi itu sesuai dengan keyakinan kita, tidak harus kita pakai doa. Ini catatan saja karena pengalaman saya mengingatkan saja bahwa saya tidak memakai doa pembukaan dan penutup karena ya keadaannya gelap. Kita lebih baik langsung masuk ke dalam meditasi. Biasanya saya menutupnya dengan kemuliaan, lalu ya sudah selesai waktunya. Ini. Lalu kita ke slide kedua. Slide kedua, tadi yang pertama juga saya memunculkan gambar yang sama, tetapi kalau tadi slide pertama, gambar itu menunjukkan Yesus bertemu dengan bukan Petrus yang mau melarikan diri keluar kota di Roma dulu, ya dengan istilah quo vadis itu. Di situ dia mau melarikan diri karena mau ditangkap dan disalibkan di Roma. Dia malah melarikan diri keluar kota Roma. Di tengah jalan dia bertemu dengan Yesus. Saya melihat di gambar yang di slide pertama itu, saya sengaja memunculkan itu untuk melihat ya bahwa ya di situ Petrus bertemu dengan Yesus dan ditanya, mau kemanakah engkau Tuhan? Lalu coba kita ke slide yang kedua, munculkan slide yang kedua. Di situ. Itu gambar itu lebih jelas. Dalaman hati kita masing-masing. Disitulah fungsinya meditasi untuk menjawab
pertanyaan Petrus kepada Yesus, dan Yesus boleh dikatakan menanyakan kembali kepada kita, karena Yesus akhirnya menjawab kepada Petrus, kalau Anda melarikan diri, saya mau ke kota Roma untuk disalibkan kembali. Lalu kita ke slide ketiga untuk bisa melihat bagaimana tema menyangkal diri ini. Makanya dengan adanya itu, meditasi Kristiani itu merupakan tanggapan kita atas panggilan Tuhan, ya, panggilan Yesus untuk berjalan bersamanya dalam cara yang sangat sederhana. Walaupun kita duduk diam, kita duduk tenang, hanya mengucapkan mantra, tetapi disitulah letak kesederhanaannya, di mana kita sedang berjalan menuju ke Allah Bapa dan dalam tuntunan Roh Kudus. Artinya kalau kita sudah sampai ke hati, kita selalu disiplin, setia mengucapkan kata mantra, kita akan dituntun oleh Roh Kudus. Lalu mengucapkan mantra itu disiplin untuk mengatasi keterbatasan diri kita, ya, karena sebenarnya tubuh kita ini terbatas, otak kita juga terbatas, tapi spirit, roh itu tidak terbatas. Lalu dengan mengucapkan mantra terus-menerus, kita masuk dalam keheningan yang istilahnya melampaui diri kita. Ya, biasanya kita juga kalau mengistilahkan jalan menuju kebahagiaan itu berbeda dengan jalan menuju kesenangan. Kalau kesenangan ya kita senang, susah kita bisa rasakan batas-batasnya, tetapi kalau kebahagiaan tidak. Jadi mengucapkan mantra itu punya makna, kalau kita ulang terus-menerus, lalu lama-lama kita melampaui diri kita, spirit kita, roh kita, dan akhirnya membiarkan roh Allah itu bekerja. Ya, sama dengan yang dikatakan oleh 2 Korintus bab 3 ayat 17 itu, di mana ada roh, di situ ada kemerdekaan. Jadi mengucapkan mantra itu akan memerdekakan kita, membebaskan kita. Artinya membuat kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh merasa tidak terikat apapun, ya. Lalu mantra itu membawa kita pada Tuhan dan sesama. Jadi istilahnya selama ini atau bacaan misa hari ini sajalah itu menggambarkan kepada kita bahwa seringkali kita itu berpusat pada diri kita sendiri. Apa-apa saya dulu. Yang penting saya dulu, ya, kata Romo Carolus itu saya di depan. Jadi saya duluan. Padahal kita lebih baik membiarkan Yesus yang lebih dulu, kita berjalan mengikuti Dia yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan dalam hal ini kalau kita mulai mengalah, istilahnya memulai rendah hati, mengalah, membiarkan Yesus lebih dulu, disitulah Yesus mengistilahkan hal ini dengan menyangkal diri. Penyangkalan diri berarti mengakui diri bahwa kita memang mungkin mampu, kita bisa, tetapi kita membiarkan itu, mengorbankan itu untuk suatu nilai yang lebih dari itu. Lalu kita maju ke slide yang berikut itu, coba kita lihat tentang makna penyangkalan diri di masa kini. Ya, masa kini itu soal menyangkal diri ini kurang kita pahami dengan baik. Ya, jadi banyak dari kita itu ya omong menyangkal diri, tapi bentuknya seperti apa tidak dipahami. Masyarakat kita juga masyarakat konsumtif, ya, materialistik. Lalu kita itu mementingkan kuasa di situ, ya, promosi diri, perlindungan diri, dan proyeksi diri. Atau kalau kita lebih sederhana, di godaan Yesus itu ada harta, ya, roti itu dia jadi batu, atau popularitas, ya, jatuhkan dari bait Allah, diri dari bait Allah, atau juga supaya kekuasaan, supaya Yesus menyembah setan, supaya diberi kekuasaan. Dan di situ godaan ini yang membuat orang tidak bisa menyangkal diri. Ya, banyak orang yang jatuh karena godaan-godaan itu. Dan kita perlu pahami bahwa kekuatan alami ego kita adalah keinginan dan ketakutan. Dua hal ini kalau mulai berfokus pada diri kita akan membawa kita ke hal yang negatif,
Tetapi kalau keinginan dan ketakutan itu diolah secara benar dan membiarkan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya berkarya dalam hati kita, disitulah kita akan mulai berdaya guna. Lalu keinginan, kalau kita meletakkan di pusat ego kita akan menjadi egois. Ya, tadi saya sudah katakan itu. Oh, kalau kita menjadi egois, lalu segala-galanya diukur dari kacamata kita, dari ego kita. Doa pun akhirnya menjadi seperti itu, doa yang egois, doa yang hanya menuntut Tuhan, doa yang hanya meminta-minta, tetapi bukan doa yang menyerahkan diri kita pada Tuhan. Meditasi Kristiani kita itu membantu kita untuk menyadari hal-hal itu, bahwa itu bukan jalan kita. Penyangkalan diri tidak sama dengan penolakan diri. Jadi penyangkalan diri itu adalah kita mengakui bahwa memang kita punya potensi, kita punya kemampuan, kita punya hal-hal yang baik dalam diri kita. Dan mungkin hal-hal ini seringkali juga bisa lebih baik dari orang lain. Dan kita mengakui itu, tetapi kalau kita akui dengan baik, lalu kita akan menggunakannya secara positif. Dalam arti, ya mungkin kita lebih dari orang lain, tapi dalam saat-saat tertentu kita harus berkobar membiarkan orang lain lebih dulu karena ternyata nilainya lebih tinggi. Lalu di sini butuh yang namanya pertobatan. Nah, dalam meditasi Kristiani kalau kita mulai mau bermeditasi saja, disitulah kita mulai bertobat. Orang punya niat dan mulai melaksanakan untuk duduk diam berdoa saja, itu pertobatan sudah mulai berjalan. Lalu tadi saya katakan bahwa penyangkalan diri tidak sama dengan penolakan diri. Penolakan diri adalah lari dari tanggung jawab. Dalam arti, ya kita sebenarnya mampu mengerjakan itu, tapi seringkali kita tidak mau mengerjakan itu. Kita sebenarnya bisa mengambil waktu untuk bermeditasi, tetapi ternyata kita tidak bisa mengambil waktu itu karena malas atau banyak alasan yang muncul dari dalam hati dan tidak kita kendalikan. Meditasi Kristiani adalah peneguhan diri dalam Tuhan dan bukan sebuah pelarian. Jadi dalam arti begini, begitu kita meditasi, kita duduk diam, kita mulai meneguhkan diri di hadapan Tuhan bahwa Tuhan inilah aku. Ya seperti Nabi Yesaya juga, inilah aku, utuslah aku. Ya di situ kita duduk diam dan membiarkan Tuhan bekerja dalam diri kita. Dan meditasi itu adalah usaha mendengarkan Yesus dalam hati. Ya kalau kita ke slide yang kelima, di situ meditasi itu saya menemukan bahwa kita mendengarkan Yesus dalam hati kita masing-masing. Jadi kita masuk ke dalam hati kita, tapi dengan mendengungkan mantra itu lama-lama kita mendengarkan suara Yesus. Ya, dan suara Yesus itu selama kita meditasi memang tidak terasa, tetapi nanti dalam aktivitas kita itu seringkali ada dorongan untuk mengikuti, oh kamu mengunjungi orang ini, oh kamu membantu orang ini. Seringkali ada hal-hal seperti itu yang kita merasa seperti dituntun oleh Tuhan. Jadi caranya sederhana saja tadi, untuk menyangkal diri itu, apa kita mau duduk diam? Ya, kalau kita mulai duduk diam kan seperti air yang keruh. Ya, taruh di gelas, dia akan diam dan akan kotorannya mengendap ke bawah. Lama-lama itu airnya yang jernih muncul. Kejernihan itu sebenarnya diri kita yang sebenarnya. Kita menjadi tahu diri kita. Oh ternyata saya ini seperti ini toh. Ya punya kelebihan ini, punya kekurangan ini. Dan kita juga akan mulai lebih rendah hati. Kita juga akan mulai lebih sabar, walaupun itu kita tidak sadari, tapi dengan sendirinya kita akan terbentuk. Jadi diri kita yang sejati, ya diri sejati itu akan mulai muncul. Dan itu butuh pengakuan, penerimaan, dan pertobatan untuk dibebaskan dari kemauan itu. Jadi kalau kita mau untuk duduk diam saja, nah itu halangan-halangan dari kemalasan atau tidak mau meditasi. Oh itu urusannya para biarawan biarawati.
Padahal itu urusannya kita sebagai orang beriman. Jadi kalau kita mau mulai duduk meditasi, lalu sepertinya kita mulai menyediakan lahan perjumpaan, ya, menyiapkan lahan perjumpaan dengan Tuhan. Dengan mengucapkan mantra, itu relasi itu lahan itu disiapkan, relasi dengan Tuhan itu mulai dibangun, lalu akhirnya komunikasi mulai dibangun dengan Tuhan. Dalam bentuk apa? Mengucapkan mantra itu saja. Ya, saya membaca buku-buku rohani, tidak hanya yang dari meditasi Kristiani juga, tentang doa singkat ini, juga nasihatnya tetap sama, ucapkan kata doamu. Nah, kita lebih jelas mengucapkan mantra kita. Nah, kita ke slide yang berikut. Kalau kita sudah menemukan diri kita yang sejati, karena mulai muncul di hadapan Tuhan, mulai diteguhkan di hadapan Tuhan, maka diri kita itu akan mulai berkembang. Diri yang berkembang itu dia berada dalam keselarasan dengan Allah dan sesama serta dunia. Jadi kita akan mulai menempatkan diri di dalam dunia inilah, di alam ciptaan, tetapi yang paling utama yaitu dalam relasi dengan Allah itu. Ya, karena perintah yang paling utama dari kita kan, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap budimu, dan dengan segenap tenagamu. Dan cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi seringkali kita balik, cintailah dirimu sendiri dulu, baru cintai Allah dan cintai sesama. Itu kan berarti berpusat pada diri kita sendiri. Padahal ajarannya itu mulai dari Allah dulu, pada sesama, lalu seperti diri kita. Artinya bahwa kalau kita melihat diri kita seperti ini, seperti ini, ya berarti Allah juga harus kita buat lebih dari itu. Sekali lagi di sini saya menegaskan bahwa meditasi Kristiani adalah proses yang sederhana dan alami, ya, karena kita hanya duduk, tenang, diam, mengucapkan mantra. Atau proses memperlihatkan diri kita yang sejati dengan hati yang terbuka untuk siap menerima Roh Kudus. Jadi begitu kita duduk diam, ya, setengah jam atau 20 menit, kita yakinlah bahwa pikiran kita juga akan lebih tenang, hati kita akan lebih jernih, tubuh kita juga akan lebih rileks. Lalu di situ kita bisa mengambil langkah hidup kita dalam setiap aktivitas kita akan lebih jelas, lebih terarah. Itu lalu kalau istilah dalam gereja bilang ora et labora. Itu kan berarti roh dan diri itu jadi satu, bekerja dengan lebih terarah, terfokus, mengikuti Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Diri yang seutuhnya atau mindfulness, ya, itu kesatuan antara keinginan fisik, psikis, dan spirit itu akan selaras, ya, jadi selaras, seimbang. Karena seringkali kita itu hanya memikir melalui ego kita aja, lalu kita akan menekankan diri pada hanya fisik, ya, materialis, konsumeris, atau pada intelektual, logika, yang penting ini, yang penting itu, lalu lupa pada aspek spirit. Kita ke slide yang berikut, dan saya melihat di sini bahwa saya sedang meneliti juga tentang kesadaran, dan saya menemukan juga dalam satu jurnal itu dikatakan bahwa ternyata di satu sekolah untuk mendidik advokat atau hukum, di situ mereka dilatih untuk meditasi. Tapi yang di sana itu ada meditasi yoga yang dimunculkan juga. Tetapi bahwa ternyata ahli-ahli hukum itu kalau dikasih latihan meditasi dimasukkan dalam kurikulum, ternyata setelah itu mereka lebih tenang. Mereka tidak lari ke minum-minuman keras sebagai pelampiasan karena tidak diakui dan lain sebagainya, ya. Jadi siswa-siswa itu dimasukkan, dilatih, dan lama-kelamaan begitu mereka menjadi pengacara atau hakim, mereka ternyata lebih baik, lebih tenang. Dan juga meditasi Kristiani itu juga sudah ada penelitian ilmiah, dan
menemukan hasil yang sebenarnya bagus, bahwa orang akan menjadi lebih dirinya sendiri, kualitasnya lebih baik, dan bisa menyadari bahwa oh ternyata hidup ini tidak sebatas yang ego saya pikirkan, ego saya gambarkan. Makanya tadi dalam slide yang berikut ini kita akan melihat di situ. Sampai titik ini keheningan diri sejati akan menyadari apa yang disadari Paulus. Betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dalam kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Efesus bab 3 ayat 18. Di situ kita melihat bahwa ternyata kasih Allah itu begitu panjang, lebar, dalam, dan tidak bisa kita telaah, kita kaji, kita pikirkan dengan kemampuan otak kita. Kasih Allah itu begitu besar. Dan saya usulkan ini, ya, kalau Bapak Ibu nanti kalau membaca di Mazmur 139 di sana tentang doa di hadapan Allah, ya, di situ akan digambarkan mau lari ke langit, Tuhan ada di sana. Mau lari ke gurun, Tuhan ada di sana. Mau lari ke padang, Tuhan ada di sana. Mau lari ke dalam kamar, Tuhan ada di sana. Betapa dalam. Tuhan ada di mana-mana dan tinggal kita. Dan itu kita temukan kalau kita mulai menyangkal diri kita, dalam arti, ya, contoh kecil saja seperti yang tadi saya beri adalah bahwa begitu orang mulai mau punya kemauan untuk meditasi saja 10 menit, 15 menit, 20 menit, 30 menit. Begitu pula niat dan melaksanakan niat itu, berarti orang itu sudah mulai kalah perang. Dia mulai mengalahkan egonya di tahap pertama, menyangkal dirinya di tahap paling awal itu. Kalau itu sudah mulai jalan, lalu nanti latihan berikutnya adalah walaupun pikirannya lari kemana-mana, dia akan tetap tarik kembali untuk mengucapkan mantra. Begitu mengucapkan mantra, penyangkalan diri menjadi begitu lebih nyata dan lebih konkret. Dengan menyangkal diri kita memasuki keheningan dan memusatkan diri pada yang lain atau Yesus, sabda yang menjadi manusia dan tinggal di dalam hati kita. Jadi dengan mengucapkan mantra itu kita akan masuk dalam kedalaman hati kita. Kita akan, disitulah kita bertemu dengan Yesus, sang sabda yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Kata seorang penyair sufi, aku melihat Tuhan dengan mata hatiku dan aku berkata kepadanya, siapakah engkau Tuhan? Jawabnya, dirimu sendiri. Jadi nanti kalau kita meditasi lama-kelamaan, kita juga bisa merasakan kekuatan itu. Bahwa kita akan menemukan di dalam hati kita itu diri kita yang sebenarnya, dan diri kita yang sebenarnya itu siapa? Yaitu sebenarnya gambaran Allah. Makanya tadi penyair sufi itu bertanya begitu, dan jawabannya adalah apa? Dirimu sendiri. Bukan kita itu sama dengan Tuhan, kita itu menjadi serupa dengan Tuhan. Karena kita diciptakan sesuai dengan gambar dan citra Allah. Meditasi Kristiani kita itu mengantar kita ke situ, supaya kita menyadari citra kita sebagai citra Allah, dan dengan citra Allah ini kita akan ikut bersama Allah membangun atau menciptakan dunia menjadi lebih baik. Dan kita mulai dari diri kita sendiri dengan jalan yang paling sederhana. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, penyangkalan diri itu sebenarnya kalau kita mau belajar itu caranya sebenarnya sangat sederhana tadi. Mulai dengan kemauan sajalah, karena banyak orang yang saya ajak, oh coba meditasi Kristiani. Oh kami belum punya waktu, oh tunggu nanti lebih tua dulu, atau seterusnya. Nah, itu kan berarti orang yang belum mau menyangkal dirinya, belum mau mengambil suatu cara atau jalan untuk bisa bertemu dengan Tuhan, dan bertemu dengan dirinya sendiri. Karena gambaran sekarang ini membuat banyak orang tidak menjadi dirinya sendiri, tetapi menjadi orang lain.
kita seringkali juga gereja, ya, Paus juga sudah mengingatkan kita bahwa dengan misa-misa streaming dan lain sebagainya ini, gereja yang konkret itu sedang ditantang. Apakah nanti setelah COVID itu kita tetap menjadi gereja yang himpunan manusia-manusia, atau hanya gereja yang online. Jadi begitu hari Minggu, ya sudah, kami tidak perlu ke gereja, kami ikut misa yang ada siaran langsungnya saja. Lalu dari situ tidak akan ada gereja yang hidup. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, jadi penyangkalan diri tadi memanggul salib, ya, salib-salib kita itu seringkali kita harus mengorbankan waktu kesenangan kita, atau waktu yang harus untuk ini kita harus mengorbankan untuk, ya, harus melayani keluarga dulu, atau juga kalau dalam hal yang paling sederhana ini, oh saya perlu punya waktu untuk meditasi pagi dan sore, seringkali susah. Susahnya karena kita tidak memberi waktu. Kalau kita mulai memberi waktu, ada hal-hal yang lain juga kita prioritaskan yang ini, meditasi, itu lama-kelamaan kita mulai merasakan bahwa menyangkal diri itu langkah pertobatan yang paling konkret dalam kehidupan beriman kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, sampai di sini permenungan kita. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut session yang pertama, kedua, ketiga, sampai keempat hari ini, ya, itu lalu bisa lewat web, ya, nanti dimunculkan di web juga, sehingga atau lewat email dan lain sebagainya, kontak, supaya nanti pertemuan-pertemuan berikut akan dibahas, supaya kita belajar bagaimana kita menemukan Yesus dalam hati kita. Ingat tadi, ya, pesan atau kata seorang penyair sufi, aku melihat Tuhanku dengan mata hatiku dan aku berkata kepadanya, siapakah engkau Tuhan? Jawabnya, dirimu sendiri.